Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat berangkaikan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Jilparoni selaku dosen pembimbing mata kuliah Ushul Fikih. Perkenalkan, nama saya Ayu Sarani Ritonga. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Beradanya saya di sini, saya ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Maslahah wal Mursalah. Baik, di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Pengertian dari maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah artinya pembinaan atau penetapan hukum yang berdasarkan maslahat atau kebaikan kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari syarak, baik itu secara umum ataupun khusus. Pembagian maslahat terbagi menjadi 3, yaitu maslahah yang dipakai, maslahah yang tidak dipakai, dan maslahah yang tidak ada penegasannya. Baik, masuklah kita ke maslahah yang pertama, yaitu maslahah yang dipakai. Maksud dari maslahah yang dipakai yaitu maslahah yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syarak dan adanya pedoman pemerintah dan larangan syarak. Maslahah ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Maslahah daruri, yang kedua maslahah haji, dan yang ketiga maslahah takmili. Baik, saya akan menjelaskan maslahah daruri. Maslahah daruri yaitu setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara perkara yang 5, yaitu yang pertama jiwa, yang kedua agama, yang ketiga harta, dan yang keempat akal dan pikiran, dan yang kelima keturunan. Baik, saya akan menjelaskan maslahah yang kedua yaitu maslahah haji, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun pemeliharaan perkara 5 tersebut tidak tergantung kepadanya, namun memperoleh kelonggaran hidup dan menghilangkan kesempitannya, seperti berburu dan memakai barang-barang yang baik yang sebenarnya bisa ditinggalkan oleh orang lain. Dan ada pula contohnya satu lagi, yaitu seperti mengadakan akad sewa menyewa dan semacam bentuk perkara lainnya. Baik, masuklah kita ke maslahah yang ketiga, yaitu maslahah takmili, yaitu suatu maslahah yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan ini tidak mengalami kesulitan. Akan tetapi, perwujudan maslahah tersebut merupakan tanda yang luhur. Baik, masuklah kita ke poin kedua, yaitu maslahah yang tidak dipakai. Maslahah yang tidak dipakai yaitu maslahah yang tidak bisa dipakai sebagai alasan penentuan suatu hukum. Yang menyebabkan tidak dipakainya maslahah tersebut ialah karena adanya maslahah lain yang lebih kuat penegasannya.
Baik, masuklah kita ke poin ketiga, yaitu maslahah yang tidak ada ketegasannya. Maslahah ini digolongkan tidak seperti maslahah pertama, di mana ada ketegasan yang memakainya. Juga tidak seperti maslahah yang kedua, di mana jelas-jelas dipakai tetapi merupakan maslahah yang didiamkan oleh syarak. Sedangkan persoalan yang mirip dengan maslahah ini tidak ada. Jadi tidak ada dalil yang menetapkan maslahah tersebut ataupun meniadakannya. Maslahah semacam inilah yang disebut maslahah al-mursalah, yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Dasar-dasar pemakaian maslahah yaitu: 1. Mewujudkan kebaikan. 2. Menghindarkan keburukan atau kerugian. 3. Menutup jalan. Tindakan-tindakan yang dilarang dalam syarak sebenarnya bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena bisa mendatangkan perbuatan lain meskipun tidak disengaja dan disengaja. Memang benar-benar dilarang, contohnya yaitu istri yang diceraikan baik oleh suaminya tanpa kerelaan, dalam keadaan menderita sakit berat, tetapi mendapat warisan dari bekas suaminya. Apabila demikian, keadaan itu disebut dengan keadaan iddah. Suami meninggal dunia, agar hak menceraikan istri yang diberikan kepada suami tidak bisa dipergunakan olehnya sebagai jalan menghalangi istrinya jangan sampai menerima warisan. Ketika ia tidak mempunyai jalan hidup dan bermaksud merugikan istrinya, di kalangan para fuqaha perceraian tersebut dikenal dengan nama talaqul firarah atau talak yang melarikan hak waris istri. Istri tersebut tetap mendapatkan warisan sebagai penutup jalan bagi perbuatan lain, yaitu menghapuskan hak mewarisnya, meskipun boleh jadi bekas suami yang tidak menyengajakan demikian. Perubahan masa. Di antara sebab-sebab yang menimbulkan perubahan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ijtihad adalah adanya perubahan lingkungan dan masa yang lain daripada waktu terjadinya penetapan hukum tersebut. Ditinjau dari eksistensi maslahah dan ada tidak adanya dalil yang langsung mengaturnya, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu maslahah al-mu'tabarah, yaitu suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nas untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Islam menetapkan hukum qisas terhadap manusia. Islam menetapkan hukum qisas terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat."
Masuklah kita yang kedua, yaitu kemaslahatan al-mugoh. Kemaslahatan al-mugoh yaitu suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan nas. Karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak oleh syarak. Dan masuklah kita poin yang ketiga, yaitu al-masalah al-mursalah. Ada beberapa definisi al-maslahah al-mursalah yang dikemukakan oleh para ulama. Said Ramadan Al-Buti mendefinisikan maslahah ini yaitu setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid al-syari', baik ada nas yang mengakui ataupun menolaknya. Adapun syarat-syarat maslahah yaitu 1. Adanya persesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat, yaitu maqasid syariah. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahah tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang qat'i. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahah al-mursalah yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya jenis itu tidak asing meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil qas. Masuklah kita yang kedua, yaitu maslahah itu harus masuk akal, yaitu mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diwujudkan kepada kelompok rasional akan dapat diterima. Baiklah, maslahah yang ketiga yaitu penggunaan dari maslahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya maslahah yang didapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Yang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Yang artinya, dan Dia tidak sekali-sekali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini. Sumber hukum al-maslahah al-mursalah sampai sekarang masih menjadi pertengkaran bagi ulama usul fikih. Golongan mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak menganggap maslahah al-mursalah ke dalam bab kategori qiyas. Jika di dalam suatu maslahah tidak ditemukan nas yang bisa dijadikan acuan qiyas, maka maslahah tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dan golongan Hambali berpendapat bahwa maslahah dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat di atas. Sebab pada hakikatnya keberadaan maslahah adalah dalam rangka
merealisasikan maqasid syari' atau tujuan syariah meskipun secara langsung tidak terdapat nas yang menguatkannya. Dasar-dasar pemakaian maslahah. Yang pertama, mewujudkan kebaikan. Yang ketiga, menghindarkan keburukan. Dan yang ketiga, menutup jalan. Jadi, pada makalah ini dapat saya simpulkan, saya merasa maslahah al-mursalah merupakan penetapan suatu hukum melalui dasar maslahah yang meliputi kebaikan dan kepentingan. Dalam maslahah ini kita harus memiliki sifat kebaikan dan harus meninggalkan yang namanya sifat larangan-larangannya. Dan maslahah al-mursalah merupakan hukum yang dapat dipakai, yang dapat dilihat dari secara penggunaannya, baik atau tidaknya, dan dapat digunakan atau tidaknya, sesuai dengan pemanfaatannya bagi kita dan orang lain, tanpa dapat merugikan orang lain atau diri sendiri. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan tentang makalah saya yang berjudul Maslahah al-Mursalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada perkataan yang salah dalam penjelasannya atau banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya di sini sebagai pemateri yang belum paham tentang materi saya ini. Saya mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas karena saya di sini masih tahap pembelajaran. Baiklah, di sini saya ingin undur diri. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.